Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, puasa membuat orang jadi lemah, membuat orang jadi lemas, kata orang. Tapi kata makhluk-makhluk Allah dalam kehidupan, puasa itulah yang buat kepompong, ya, membuat yang namanya kupu-kupu bisa menjadi kupu-kupu. Semua butuh proses puasa. Sore hari ini saya ingin buktikan pada semuanya, kalau dengan puasa kita bisa semakin bersemangat, kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng, gak sebanding. Boleh coba lagi. Sallu ala nabi. Lemah, naikkan dikit. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Oh, nama nabinya disebut cuman begitu, mestinya Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang semangat, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah. Insyaallah ada waktu 48 menit mulai dari sekarang. Saya akan berbicara sesuatu yang saya tidak tahu. Saya akan ngomong sesuatu yang saya nggak paham. Saya akan sampaikan sesuatu yang saya nggak mengerti. Karena amanat dari almarhum guru saya, kamu kalau ngomong jangan mikir. Kalau bicara jangan siapkan materi. Makanya tadi saya minta izin sama panitia. Saya dikasih tema, kalau boleh saya akan bergeser dari tema. Kalau boleh saya akan bergeser dari tema. Temanya apa? Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi saya pengen ngajak semuanya untuk melihat yang ada di layar, melihat kumpulan-kumpulan ini, melihat manusia-manusia yang sekarang duduk di sini, yang begini-begini ini yang membuat kita nanti insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begini-begini ini yang buat kita nanti bisa tersenyum bahagia seperti almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Ya. Masya Allah. Nah, temanya beliau saja. Boleh? Ya maaf, saya kalau ceramah memang begini modelnya. Sakarepe dhewe kata orang Solo. Gak bisa diatur dan gak tahu bentuknya seperti apa. Bentukku tak berbentuk. Terserah nanti bentuknya jadinya seperti apa. Mau nanya boleh sama semuanya. Pernah dengar seseorang yang namanya Muhammad Arifin Ilham? Pernah? Mbak-mbak, pernah dengar seorang yang namanya Muhammad Arifin Ilham? Coba tolong dijawab ya. Kalau saya bicara zikir, siapa yang Anda ingat? Kalau saya bicara zikir, siapa yang Anda ingat? Kalau saya bicara zikir, siapa yang Anda ingat? Masya Allah. Dari sekian banyak ulama di Indonesia, aneh. Memang aneh. Dari sekian banyak ulama di Indonesia, tapi kenapa ketika disebut kata zikir, ketika disebut Allah, zikrullah, yang terkenang pertama kali adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kenapa? Karena beliau mendedikasikan dirinya untuk ingat sama Allah. Beliau enggak ajak orang lain untuk ingat Allah, tapi beliau ajak dirinya ingat Allah. Beliau ajak keluarganya ingat Allah. Beliau ajak anak-anaknya ingat Allah. Beliau ajak sekitarnya ingat Allah. Beliau ajak semuanya ingat Allah. Ketika beliau ajak semuanya ingat Allah, maka Allah membuat semuanya pun mengingat orang yang mengajak orang untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat satu pelajaran yang menarik. Almarhum
Beliau itu sakitnya kira-kira sakit ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat. Sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Lama. Sakitnya berat dan lama. Pertanyaan saya, pernahkah beliau tulis di medsos keluh kesah? Pernahkah beliau sampaikan pada orang yang ziarah, yang datang berkunjung berkeluh kesah? Pernahkah seperti itu? Setelah beliau berobat kemudian tampak sehat pulang ke rumah, apakah kemudian beliau menceritakan rasa sakitnya, keluh kesahnya, atau beliau mengajak orang ingat sama Allah? Ajak orang ingat sama Allah. Sementara kita, yuk kita ukur diri kita, baru kena sakit flu sedikit, sholat kita pun jadi cari bacaan yang tercepat. Sholat cari bacaan yang tercepat. Melangkahkan kaki untuk berjamaah pun jadi semakin malas. Kepala pusing sedikit, kita cari bantal itu untuk sebagai sandaran kepala kita. Langkah kaki kita untuk menuju tempat-tempat seperti ini pun terganggu oleh penyakit yang kita derita. Kecil penyakitnya, tapi kenapa? Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saya ngerti gimana rasanya sakit seperti itu karena saya pernah menghadapi teman saya yang punya sakit yang semisal. Bagaimana keluarganya menghadapi semua itu? Tidak mudah. Tapi kenapa beliau mampu? Kenapa beliau bisa? Bahkan beliau lulus dengan predikat sangat baik insya Allah. Meninggal di bulan Ramadan dengan senyum yang indah, dengan keluarga yang mencintai, dengan teman-teman yang mencintai, dengan masyarakat yang mencintai. Bahkan wafatnya mendinginkan negeri ini. Bahkan wafatnya membawa kedamaian untuk negeri ini. Bahkan wafatnya menyejukkan untuk negeri ini. Subhanallah. Ada apa dengan beliau? Jawabannya satu. Beliau pegang wasiat Nabi Muhammad SAW. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Hendaknya engkau wahai sepupuku. Sabda ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada sembarang sahabat. Disampaikan kepada sahabat yang merupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada sepupunya Rasulullah yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Abdullah bin Abbas? Beliau ini sepupu Nabi yang memang kecil, beda usia lumayan jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dari kecil biasa dikeloni Nabi Muhammad SAW. Tidur bahkan di tengah-tengah antara Nabi dengan istri beliau. Nabi tidur, di sampingnya ada istri Nabi. Ya, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kadang-kadang tuh desel di tengah-tengahnya ya. Desel di tengah-tengahnya. Malam ikut sholat tahajud bersama Nabi Muhammad SAW. Karena anak-anak gak paham caranya sholat berjamaah. Nabi ada di sebelah kanan, beliau di sebelah kiri. Maka sama Nabi ditarik. Ya ditarik, dipindah nih sholat. Kalau jamaah di sebelah kanan imam nih. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sering. Itulah Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW. Rendah hati. Mau memboncengkan sahabat-sahabatnya. Dan mau diboncengkan oleh sahabat beliau. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Suatu hari ketika Nabi memboncengkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wasiat yang sangat panjang. Nasihat yang sangat indah. Salah satu kalimatnya. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram. Ta'arraf ilallah. Kenalan sama Allah. Kenalan sama Allah. Boleh saya nanya mbak-mbak dulu. Di sini mbak-mbak atau mak-mak ini? Oh mbak-mbak, alhamdulillah. Maaf kalau saya kurang bercanda.
Karena memang tadi ini lagi mengenang yang saya nggak bisa bercanda. Ya Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya punya kenangan khusus dengan beliau sekitar tahun 2003 ketika beliau pertama kali kalau nggak salah buat pengajian akbar di Seoul di Masjid Agung, terus mampir ke rumah guru saya menceritakan asal usulnya kenapa punya suara merdu. Kenapa Ustadz Muhammad Arifin Ilham punya suara merdu. Tenang ya, ini saya belum ceramah. Bagian awal dari mukodimah. Biasanya mukodimah saya 1 jam, ceramahnya 1 jam. Ini termasuk ceramah saya tercepat. Ya, ceramah saya tercepat karena hanya kurang 39 menit. Selain di Instagram hanya 1 menit. Di luar Instagram saya biasa ceramah itu 2 jam. Tapi alhamdulillah ada diskon 1 jam, insya Allah barokah ya. Ustadz Muhammad Arifin Ilham itu ngomong langsung dan saya dengarkan. Kami duduk hanya kurang lebih waktu itu berlima. Duduk berlima. Tahun 2003 kalau saya enggak salah. Tahun 2003. Beliau ngomong begini kurang lebih ya kalimatnya. Sebetulnya saya rekam. Cuman waktu itu komputer saya bermasalah. Hard disk saya error enggak bisa diperbaikin. Ya datanya hilang. Yang bisa diselamatkan, yang enggak bisa enggak terselamatkan. Nah itu beliau bicara begini, Habib, Arifin ini pernah ngomong ke guru saya, Arifin ini pernah dipatuk ular. Ya dipatuk ular berbisa. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokternya udah angkat tangan karena racunnya bisanya udah menjalar ke seluruh tubuh. Arifin koma. Arifin koma. Sekian hari. Kemudian sudah, kalau beliau kan turunan orang Banjar ya. Nah orang Banjar biasa kalau ada yang lagi sakarat atau tanda-tanda menjelang wafat mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Bisa jadi diartikan meninggal dunia sedang sakarat, bisa jadi meninggal dunia masih ada jenazahnya tapi belum dimakamkan. Bisa jadi meninggal dunia sudah dimakamkan. Meskipun hadis ini lemah, tapi fadilah amal. Ulama ahli hadis mengatakan hadis yang lemah untuk fadilah amal boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Nah, maka keluarganya mulai bacakan Yasin. Bacakan Yasin. Subhanallah, Arifin bangun Habib. Sembuh. Tapi tersisa 1, racunnya masih nempel. Racunnya nempel di pita suara. Sehingga pita suara Arifin rusak. Rusaknya jadinya seperti ini. Kata beliau, serak-serak basah. Nah, Ustadz Arifin Ilham almarhum ketika beliau mendapatkan tambahan umur, perpanjangan umur, maka beliau tinggalkan kehidupan masa lampaunya. Saya enggak ngomong masa lampaunya itu buruk enggak, tapi beliau berkata, Arifin dulu enggak seperti ini Habib. Tinggalkan kehidupan masa lampaunya, mulai kemudian berzikir. Mulai berzikir. Di masa sehatnya itu berzikir. Di masa sehatnya ingat Allah. Di masa sehatnya ngajak orang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasilnya ketika beliau mendapatkan yang namanya syiddah, sesuatu yang berat, sesuatu yang gak enak, sabda Nabi Muhammad SAW, ya'rifka, Allah kenal kamu. Artinya Allah kenal kamu apa? Ya Allah kenal dia. Allah kenal dia. Ini orang baik, ini orang benar. Allahnya yang turun tangan. Allah berikan tentram dalam hati. Allah beri nyaman dalam jiwa. Sehingga apa? Sakitnya model seperti apapun tetap tenang dan istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu ya. Ibu atau mbak? Mbak atau ibu? Yakin? Kira-kira matinya kapan? Kok jadi diem? Mohon maaf ya, yang sudah menikah coba angkat tangan. Jangan malu-malu, ini Ramadan, jangan dusta. Yang sudah menikah coba angkat tangan. Iya, mohon maaf, pilih mana? Cepat jadi janda atau suaminya yang jadi duda?
Yang di sana jangan komentar. Yang mana? Gak mau milih. Berarti Anda mencintai suami Anda. Karena ada istri-istri yang bilang begini, Ustadz ya, nanti kalau suami saya meninggal apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, yang dia pikirin suaminya meninggal duluan. Ada enggak yang model begitu? Mungkin ada yang pernah ngomong ke suaminya ya, sayang nanti kalau kamu meninggal gimana nasibku? Pernah enggak ngomong seperti itu? Enggak? Ya, belum. Mudah-mudahan enggak ngomong yang kayak gitu ya. Kalau udah ngomong ya enggak apa-apa. Mungkin dia prasangka baik. Sayang, kamu berangkat duluan. Siapkan semua di alam barzah. Nanti kalau udah beres aku nyusul. Kalau udah beres aku nyusul. Saya mau nanya, kira-kira kapan Anda meninggal? Ini ilmiah ya. Ilmiah, bukan kira-kira dalam arti enggak ilmiah. Bukan ngomong kosong. Jawabannya ada pada Nabi Muhammad SAW. Pada Rasulullah. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Betul? 60 sampai 70 tahun. Coba yang di sini umurnya 43 tahun ke atas angkat tangan. Yang sana juga 43 tahun ke atas. Mas-mas. Cuman saya. Ayo, mas-mas. Yang umurnya 40 tahun ke atas angkat tangan. Mbak-mbak juga. 40 tahun ke bawah angkat tangan. Ternyata aku udah tua. Oke. Pertanyaan saya, 20 tahun itu cepat atau lambat? 20 tahun cepat atau lambat? Cepat. Jadi kalau umur kita sekarang 40, wafat itu menurut Nabi 60 sampai 70, berarti kapan matinya? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat. Sebentar lagi akan mati. Oke? Jelas semuanya? Kita perlu ngobrol ini, gak usah kok. Ingat mati itu bukan kemudian mati. Gak perlu, lebay. Ya, ingat mati itu bukan kamu siapkan kain kafan. Itu orang yang jual kain kafan tiap hari juga jualan kain kafan dia. Ingat mati bukan seperti itu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas adalah orang yang melihat dirinya, menundukkan hawa nafsunya, kemudian beramal untuk setelah kematian. Itu yang namanya orang ingat mati. Ingat mati itu sadar kalau hidup adalah untuk bekal mati. Sebentar lagi mati, pilihannya ada dua, dikubur disiksa atau dikubur bahagia. Betul begitu kan? Dikubur disiksa atau dikubur bahagia. Gak ada yang namanya orang pengen dikubur disiksa. Maling pengen bahagia. Koruptor pengen bahagia. Orang zalim pengen bahagia. Pembunuh pengen bahagia. Kalau nggak percaya, misal ada perampok, kemudian lagi berhadapan sama kita. Kita nanya sama perampok, mas, kamu pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya apa? Kata perampoknya, kurang ajar, gini-gini juga mau masuk surga. Gini-gini saya juga mau masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Masalahnya, masuk enggak? Masuk atau tidak? Nah, kesempatan itu cuma ada saat ini. Saat kita ada di dunia dan waktu itu sangat singkat. Lah gimana caranya nanti sakaratul maut selamat, dikubur selamat? Jawabannya ta'arruf ilallah firraha. Mumpung kamu sehat, mumpung kamu senang, mumpung kamu punya sesuatu, kekuasaan, kekayaan, ilmu, apapun yang Allah titipkan sama kamu, firraha, jadikan itu alat untuk kenalan sama Allah. Ya Allah, ini ya Allah nasi bungkus dari saya ya Allah. Ya Allah yang punya nasi bungkus ini ya. Makanya kalau saya di pondok dulu diajarin begini, biasanya kalau Ramadan kan ada bagi takjil tuh ya, bagi takjil. Biasanya kan panitia paling banyak pahalanya ya, bisa ngasih makan orang banyak. Pertanyaannya, yang dapat nasi bungkus ini bisa nggak dapat pahala ini? Diajarin di pondok bisa. Gimana caranya? Tukar-tukaran sama yang di sampingnya. Itu diajarin gitu. Jadi udah dibagi semua, terus diinstruksikan.
Yo, yang udah pegang nasi bungkus, tukar ke temennya, niat sodakoh ngasih makan yang di sampingnya. Ya, itu kalau nasibnya kalau ada yang kemudian agak rakus, dikasih nggak ditukarin, lah itu repot itu. Dikasih nggak ditukarin. Biasanya begitu, minumannya, snacknya, takjilnya, nasinya tukarkan. Itu bagian contoh apa yang dimiliki di waktu lapang dibagi. Ini alat untuk kenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya ilmu dibagi. Teman-teman Hijrah Fest saat ini yang kita duduk di dalamnya ini ya. Apa yang dipunyain? Kameramen punya ilmu dia syuting. Sound system punya ilmu ngatur sound. Iya, desain punya ilmu untuk mendesain semua ini. Yang bagian perizinan punya ilmu perizinan. Bagian parkir punya ilmu parkir. Bagian keamanan punya ilmu keamanan. Bagian duit dia keluarkan duitnya. Semua kerjasama. Ta'arraf ilallah firraha. Waktu sehat punya apapun itu, nilainya seberapapun, dia gunakan untuk kenalan sama Allah. Allah tidak akan pernah melupakanmu. Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah salah ingat. Gak mungkin. Maka begitu orang tersebut mengalami syiddah, susah, berat, Masya Allah, Allah kenal dia, ditolong sama Allah. Kisahnya banyak. Ustaz Arifin Ilham ini kan baru, masih seger. Semua kan baca kisahnya ya. Gimana orang sakit seperti itu, masih ibadahnya kenceng, zikirnya kenceng, yang diingat Allah. Kadang kita tuh lagi gak enak badan sedikit, istri diingatkan sama suami, dek, sholat dek. Ah nanti. Dek, ayo dek sholat dek. Oh udah lagi gak enak badan nanti udah. Marah. Diingatkan baik, marah. Kenapa? Badannya buat dia jadi emosi. Kenapa seperti itu? Waktu sehatnya gak dibuat kenalan sama Allah. Makanya saya ditanya sama orang, Habib, Ustadz, kenapa saya udah sholat duha rajin, tetap miskin? Kenapa saya udah ibadah banyak, masalah, gak kunjung berhenti? Jawaban saya sederhana, waktu kamu punya duit, duhamu gak rajin. Waktu kamu itu sehat, ibadahmu gak rajin. Judulnya kamu baru jadi ahli zikir, baru jadi ahli ibadah. Beda dengan orang yang memang hidupnya beribadah. Kalau orang hidupnya beribadah kena susah, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Bib, itu banyak loh Bib, orang ahli ibadah tapi tetap miskin. Iya, tetap miskin tapi gak seperti kamu. Dia miskin tapi syukur, dia miskin tapi bahagia, dia miskin tapi menikmati hidupnya. Banyak loh Bib, itu orang ahli ibadah, ujiannya gak berhenti-berhenti. Iya, ujiannya gak berhenti-berhenti. Nabi pun ujiannya gak berhenti, Nabi Muhammad SAW. Ujiannya gak berhenti. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Nabi SAW itu meninggal dunia di antara satu sebab zahirnya adalah racun yang pernah diberikan kepada beliau. Sisa racun itu beraksi di akhir umur. Hikmatullah agar Nabi dapat julukan syuhada, meninggal sebagai orang yang gugur sebagai syahid. Menghadapi ujian dan ujian. Tapi bedanya di sini, orang yang dikenal Allah, diuji apapun, kenal Allah. Sehingga tenang, nyaman, gak lebay, gak bingung, gak resah, gak gelisah. Nyantainya luar biasa. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini. Gimana caranya hati kita bisa tenang seperti itu? Jawabannya, kenalan sama Allah, biar dikenal sama Allah. Oke, cuman tinggal 26 menit. Boleh sekarang saya ceramah? Loh itu mukadimah, belum ceramah. Saya nanya, kira-kira tadi saya ngomongnya lemah lembut atau teriak-teriak? Teriak-teriak ya. Panitia kurang bertanggung jawab. Meja ada tapi nggak ada kopi. Nggak ada kopi di sini. Nggak ada teh. Kalau ada kan ya lumayan. Minimal kan siapa tahu nanti saya lupa. Mestinya panitia kan husnudzon, prasangka baik, Habib Novel bisa lupa. Siapkan kopi, kemudian nanti tengah-tengah majelis, ya Anda doakan, mudah-mudahan Habib Novel lupa. Terus saya minum, jangan diingatkan. Itu pengalaman saya waktu SD, teman saya itu asik makan. Di rumahnya makan pakai sambal. Nah kakaknya pulang sekolah lihat adiknya ini makan pakai
sambel. Nah kata kakaknya, "Dek, kamu nggak puasa?" Padahal itu lagi lupa. Ini nasi di sini, sambel di sini. Kan wajib dikeluarkan yang di mulut. Itu nahannya itu sampai berbuka, dari siang sampai maghrib, repot itu. Makanya kalau lihat ada orang lagi makan minum nggak boleh diingatkan. Sampai tuntas, selesai, udah sendawa, duduk enak, tanya, "Kamu sakit atau puasa?" "Puasa." "Oh ya rezeki." Ya itu rezeki. Jangan, ini puasa kamu makan, nggak boleh. Biar selesai dulu. Oke, saatnya kajian. Yang tadi anggap saja baru mukaddimah. Insya Allah judulnya sesuai dengan yang diminta panitia. Ketemu pemabuk. Boleh ya? Mencari hidayah. Mencari kedamaian. Jumat itu pengajian di rumah saya, selesai pengajian lampu mau saya matikan, masuk pemabuk. Tahu kan orang mabuk? Ini betul-betul mabuk ya. Jalannya juga, Habib Novel mana? Habib Novel. Habib Novel mana? Saya bilang, saya Habib Novel ya. "Habib, saya mau nanya Habib, tolong saya dikasih solusi, saya udah nggak kuat." Saya nanya, "Apa masalahnya?" Sambil berdiri nih. "Saya ini hidup nggak berani, mati nggak berani, Bib." Wah, saya waktu itu sok gitu. Sok jadi ustadz yang paham masalahnya. Ya, jangan takut menghadapi kehidupan. Kamu harus optimis. Bla bla bla. Nasihat standar kalau ada orang pesimis gitu kan ya. Nasihat standar. Yang membuat saya itu terhenyak kaget sampai hari ini. Pemabuk ini ngomong, "Bukan itu masalahnya, Bib." Masalahnya apa? "Saya ini sadar kalau saya hidup tambah umur, saya tambah dosa. Saya tambah maksiat. Saya nggak berani ngadepin Allah." Langsung saya kaget, ya Allah. Tak peluk langsung. Ya. Yang mabuk saya. Saya yang mabuk. Tadi yang ngaji sama saya ini ada 1.000 orang pemabuk semua. Kamu yang waras. Nanya jujur. Kira-kira tiap hari ini kita nambah dosa enggak? Tapi rasa itu punya enggak? Rasa itu sampai membuat kita nangis. Rasa itu sampai membuat kita mendatangin orang yang dipandang dalam kutip, dipandang soleh. Rasa itu yang dalam keadaan mabuk, dia paham lagi mabuk, dia cari orang yang bisa menjawab kegundahan hatinya. Terus saya nanya, "Kenapa takut mati?" Jawabannya, ya itu masalahnya. Saya pengen mengakhiri hidup saya, tapi saya sadar kuburan gak akan menyambut saya dengan baik. Karena hidup saya seperti ini. Nanti saya mati juga dihajar malaikat, dikubur ya disiksa. Terus gimana saya ini, Bib? Saya jawab, "Alhamdulillah, saya sekian lama ceramah, belum pernah ketemu orang yang hatinya seperti kamu. Kamu ya mabuk itu jelek, itu dosa, semua orang paham. Tapi hatimu luar biasa. Hatimu rindu pada Tuhanmu. Hatimu kenal Allah. Hatimu takut sama Allah. Sementara kami ini kelihatannya ceramah, kelihatannya sholat, belum tentu punya feel rasa yang seperti itu." Terus saya bilang, "Dah ikhtiar, mudah-mudahan nanti bisa berhenti dari banyak maksiat. Izin Bib saya pulang, silahkan." Saya antar ke depan, saya nanya sama siapa? Sama temen Bib. Mana temennya? Tergeletak di tengah jalan. Ternyata temennya lebih teler. Terus dia nyamperin temennya, dia bangunkan temennya di tengah jalan, bener ini, di tengah jalan ini puasa Ramadan ya. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin, ini apa adanya, faktanya ya seperti ini. Temennya dibangunin, saya lihat motornya di mana, di pinggir jalan tergeletak jatuh. Maka temennya itu naik motor, dia bonceng, ya. Kemudian motornya ikut mabuk, saudara-saudara. Paham enggak? Motornya ikut mabuk, jadi motornya nggak kenceng gini motornya. Jalan seperti itu. Nah, kisah ini
saya alami kira-kira 4 tahun yang lalu. Tapi yuk kita kembali ke kisah yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah menyampaikan kisah yang beda, tapi mirip-mirip. Yang terjadi pada umat nabi-nabi terdahulu. Umat nabi-nabi terdahulu. Di mana ada satu orang yang dia itu namanya pembunuh kelas berat. Dia datengin seorang ahli ibadah. Hidupnya kalau syariatnya Islam sholat 5 waktu ya. Syariat Nabi yang terdahulu sholatnya lebih dari 5 waktu. Banyak sholatnya, sholat ibadah. Makanya dikatakan dalam tafsir, di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, seseorang itu tidak bisa mendapat titel pangkat abid ahli ibadah sebelum dia ibadah selama 70 tahun tanpa henti. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Baru dapat titel abid zaman dahulu. Ya, makanya umat Islam dikasih sama Allah pahala Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Biar kita ini walaupun gak ibadah seperti itu, pangkatnya dapat. Ini bonus buat kita karena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ada orang yang hidupnya hobinya membunuh, hobi. Membunuh ini kalau udah hobi repot ya, susah, hobi. Jadi lihat orang mati senang dia. Puas. Tapi sampai pada satu titik dia udah bunuh 99 orang, timbul penyesalan. Ingat. Di sini pelajaran, kalau kita ini berbuat dosa sebanyak apapun, kok kemudian ingat, ada rasa takut, itu berarti Allah lagi kenalan sama kita. Sambut itu, sambut. Ya, itu Allah lagi kenalan sama kita, sambut. Nih Allah kenalan nih, buat Allah yang buat kita ingat, bukan kita ingat Allah. Bagaimana mungkin pembunuh, pelacur, pemabuk tiba-tiba ingat Allah? Karena Allah yang menyapa, Allah yang mendekat, dibuat ingat sama Allah Ta'ala. Ingat, langsung tanya cara tobat. Cuman salah alamat. Kalau cara itu nanyanya sama ulama, sama alim, bukan sama abid. Abid itu taunya ibadah. Ilmu dia tahu yang cukup untuk dirinya. Untuk sholat saja, ilmu sholat. Dia nggak butuh belajar ilmu yang banyak. Kalau ulama harus menguasai banyak ilmu. Datang kepada abid. Wahai hamba Allah, ini orang yang dipandang soleh waktu itu. Saya sudah bunuh 99 orang. Saya pengen bertobat, diampuni nggak sama Allah dosa saya? Jawabannya ulama tadi, abid tadi ya maaf, jawabannya ahli ibadah tadi, dosamu terlalu besar. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Langsung dibunuh. Genap 100. Penjelasan hadis ini banyak. Di antaranya itulah hukuman untuk orang walaupun ahli ibadah yang merasa tahu tentang Allah Ta'ala. Walaupun dia ahli ibadah, dia lebih hebat dari orang lain. Dia menganggap orang ini udah hina, orang ini jelek, orang ini gak mungkin diampuni. Dia mengecilkan ampunannya Allah dan menganggap makhluk ini dosanya terlampau besar untuk Allah Ta'ala. Kemudian buat orang putus asa dari Allah, langsung dihukum sama Allah. Dibunuhnya itu adalah bagian dari hukuman karena kesombongan. Dan dia sok tahu tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Modelnya manusia seperti apapun, kita cuman bisanya nyampaikan yang benar-benar salah-salah. Nggak boleh merasa orang ini nggak mungkin diampuni, orang ini nggak mungkin begini. Tidak boleh seperti itu. Subhanallah. Tapi dia masih nyari loh. Udah bunuh 100, nyesel lagi. Ini loh, orang kalau udah dipilih sama Allah begitu ya. Udah bunuh 100, nyesel lagi dia. Jalan, cari. Ketemu ulama. Memang gak begitu terkenal seperti si abid tadi. Ibadahnya gak sehebat si abid tadi. Ibadah tapi gak sehebat ini terkenalnya. Ibadahnya normal saja. Tapi ilmunya luar biasa. Jadi mungkin Anda kalau lihat Ustadz Abdul Somad, ya, beliau mungkin tidak seperti orang yang banyak baca Al-Quran. Di masjid hidupnya ngaji terus. Beliau hidupnya dari satu kampung ke kampung, dari satu surau ke surau, dari satu langgar ke langgar. Ngapain? Ceramah ngomong. Seakan-akan cuma ceramah. Ibadahnya nggak tambah banyak dibandingkan orang yang khusus ibadah. Kadang begitu orang alim, karena ibadahnya adalah nyebar ilmu. Datang nih satu pembunuh tadi kepada ulama tersebut. Kelihatan wajah-wajah stres. Ditanya ada apa?
Saya udah bunuh 100 orang, ada nggak jalan tobat? Ada. Gampang. Diampunin sama Allah. Allah Maha Pengampun. Cuman ada caranya. Nah ini loh nih ulama di sini ya. Ini yang mau saya share dalam waktu 15 menit. Waktunya. Halo. 15 menit. Ulama tadi ini ngomong gampang nih. Ini Allah ngampunin dosa-dosa semuanya, diampunin sama Allah. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Kamu jangan pulang ke kampungmu. Kampungmu kampung preman, kampung pembunuh, kampung pemabuk, kampungnya orang nggak benar. Kalau kamu baru tobat, kamu pulang ke sana, kumat. Kambuh lagi nanti kamu. Setannya besar di sana. Kamu harus pindah. Jangan tinggal di situ. Kalau bahasanya teman-teman Hijrah Fest, kamu harus hijrah. Kamu harus hijrah, pindah, hijrah. Pindah kemana? Ya pindahnya cari kampung yang benar. Cari kampung yang baik. Kemana? Perkampungan ulama. Perkampungan orang-orang soleh. Itulah cita-cita Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi. Iya, 2019 aja nggak selesai urusannya kok. Nanti tahun 4000 Masehi pelan-pelan. Karena kehidupan berbangsa ini perubahan nggak boleh cepat-cepat, bertahap pelan-pelan. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, syarat membuat perumahan, 1, harus ada masjid besar di tengah-tengahnya. 2, harus ada pemakaman di sekitarnya. Maksudnya gimana, Beb? Iya, yang pulang biar paham, itu yang udah meninggal, bentar lagi kamu nyusul. Terus sholat 5 waktu tinggal buka pintu langsung masjid. Buka pintu langsung masjid. Habib, ini modal dapat dari mana? Dari kakek-kakek, nenek moyang. Dulu leluhur kita di Indonesia udah begitu. Kampung, masjid, makam. Kampung, masjid, makam. Kampung, masjid, makam. Semua berdekatan. Kenapa? Biar ingat mati, biar ingat sholat, biar kerukunan itu terjalin. Tapi syaratnya makamnya harus keren. Keren gimana? Yang lain saja buat makam rapi. Kita makam gak jelas. Masya Allah. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, tidak boleh ada film yang namanya tentang kuntilanak, tuyul, demit, horor munculnya malam Jumat. Wah, saya kenakan pasal nanti kalau saya presidennya. Kenapa? Malam Jumat, hari rayanya umat Islam, hari Jumat. Tidak boleh hari raya umat Islam dikotori seperti itu. Hari Jumat itu waktunya umat Islam ziarah kubur sunnah Nabi. Malam Jumat waktunya umat Islam ziarah kubur. Jangan umat Islam ditakut-takutin. Malam Jumat ke kubur ada kuntilanak, ada pocong dan lain sebagainya. Silakan pocong-pocong keluar malam Jumat. Kami akan sambut kamu kembali ke kuburan. Oh, sok gitu ya. Malam Jumat kok pocong gak ono. Kuburannya dibuat rapi, padang, adem, menyenangkan. Sehingga yang masuk itu Masya Allah, mendoakan juga enak, ingat mati juga enak. Nah, dikasih tahu pindah sana ke perkampungan orang-orang soleh. Habib kenapa untuk program tahun 4000 Masehi ngomongnya sekarang? Siapa tahu Mas Ari bisa mewujudkannya dengan cepat. Enggak nunggu 4000 Masehi. Siapa tahu teman-teman di Hijrah Fest bisa nanti buat percontohan perumahan-perumahan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kalau itu ada Bu, harganya murah, kemudian Islami. Ibu-ibu siap atau enggak siap? Siap atau enggak siap? Murah, Islami, non ribawi. Siap atau enggak siap? Mas-mas kira-kira siap atau enggak siap? Siap atau enggak siap? Mas Ari, lebih dari 100 orang yang siap jadi perumahannya itu. Loh iya. Ini kan contoh yang bisa dikembangkan. 10 minutes tenang. Diajak, ditunjukin sama orang soleh. Makanya kalau mau tanya kampung soleh, jangan tanya sama Google. Perkampungan orang soleh. Hoax. Jangan, nanyanya sama orang soleh. Karena yang paling paham kampung orang soleh hanya orang soleh. La ya'riful wali illal wali, wa la ya'riful sarik illa sarik. Gak ada yang kenal wali kecuali wali.
Gak kenal orang soleh kecuali orang soleh. Gak kenal maling kecuali maling. Gak kenal yang namanya intel kecuali intel. Gak kenal polisi kecuali polisi. Gak kenal tentara kecuali tentara. Sesama tentara itu kalau gak pakai seragam paham, oh tentara dia. Sesama polisi itu kalau gak pakai seragam paham, oh itu dia polisi. Sesama copet itu kalau lagi mau nyopet di satu bus yang sama, itu paham. Mas ya sama-sama copet mas, jangan copet saya. Ya paham itu ya, copet sama copet. La ya'rifu sholeh illa sholeh. Gak kenal orang soleh kecuali orang soleh. Oke, ingatkan saya tentang yang satu ini ya. Gak kenal orang soleh kecuali orang soleh. Nanti di menit terakhir, last minute. Dikasih tahu sama orang soleh, kamu pindah kampung ke sana. Qadarullah berangkat, semangat, Masya Allah. Judulnya aja mau pindah perkampungan orang soleh. Baru hijrah ini ya, tobat. Dosa bunuh 100 orang diampuni Allah Ta'ala. Bahkan orang yang udah dosanya banyak, itu kalau tobat, dosanya dirubah jadi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Makanya yang dosanya banyak itu peluang jadi wali besar itu. Gak banyak amal soleh, modal tobat, pahalanya sebanyak dosanya. Luar biasa. Karena susah, berangkat dia. Perkampungan orang soleh, berangkat. Baru jalan, malaikat Israel tidak bisa diajak berdamai. Dicegat sama malaikat Israel. Diproses sesuai SOP langit yang berlaku. Selesai, meninggal dunia. Malaikat yang bagian azab sama malaikat bagian rahmat turun. Mau ngambil ruhnya, rebutan. Yang bagian azab, ini pembunuh, udah bunuh 100 orang, dosanya banyak, mabuk, zina, saya akan hajar dia di kuburan. Katanya yang malaikat rahmat, tidak bisa, saya akan melindungi dia sudah tobat, dia udah baik, dia udah niat yang benar. Gak bisa, malaikat cekcok. Oh, makanya orang ini kalau punya kebaikan tuh jangan khawatir, yang memperjuangkan malaikat, keren loh bro, malaikat. Enggak boleh, malaikat yang nahan. Nah karena terjadi deadlock ya. Tidak kesepakatan antara malaikat. Malaikat saja bisa tidak sepakat kok. Apalagi manusia. Maka Allah kirim manusia. Tapi malaikat. Allah kirim malaikat wujud manusia yang berilmu. Menengahi dua malaikat yang lagi masa bertikai yang enggak enak ya. Tapi bertikai memang. Lagi berebut ya, satu mau nyeksa, satu mau memberi rahmat nikmat. Kata malaikat ini, ya Allah udah memutuskan, udah dihakimi oleh Allah, suruh mengukur letak jenazahnya dari kampungnya orang soleh sama letak jenazahnya dari kampung lamanya itu dekat mana. Kalau dekat ke kampung lamanya tempatnya para penjahat, maka dia disiksa. Kalau dekat dengan kampung orang soleh, maka dia selamat. Sekarang saya mau nanya, tadi itu baru berangkat atau sudah lama? Baru berangkat, baru jalan. Ya, berarti dekat mana ini? Dekat mana? Perkampungan orang jahat, betul. Nah, makanya kita jangan pakai akal kita. Kalau udah urusannya sama Allah Ta'ala itu akal kita jangan dipakai. Ketentuan langit berbeda. Malaikat yang ukur, bukan orang pertanahan. Malaikat yang ukur, bukan pakai Google Earth ditarik, bukan. Malaikat yang ukur, pasti benar ukurannya malaikat. Keren. Begitu malaikat pegang meteran malaikat nih, ditarik ke jasadnya di sini, sama Allah jasadnya itu dibuat jauh mendekat, posisinya nggak berubah, tapi dalam ukurannya berubah. Beb, kok bisa Beb? Ya saya nggak tahu tuh teknologi langit. Kita belum punya teknologinya itu. Film Star Trek aja bisa kok yang merubah jasad orang ya. Koordinatnya itu diukur tuh. Begitu diukur ke tempatnya orang-orang soleh deket. Ya deket. Akhirnya apa? Dirahmati, diampuni semua dosanya, dimasukkan surga. Apa kesimpulannya? Orang ini dimasukkan surga gara-gara dia dekat sama kampung orang soleh. Gara-gara dia niat dekat sama orang soleh. Gara-gara dia punya niat yang soleh. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi. Setelah kota Mekah
dikuasai umat Islam. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ada walakin jihadun wa niyah. Yang ada adalah perjuangan dan niat. Perjuangan untuk istiqomah, perjuangan untuk taat, perjuangan untuk amal soleh, perjuangan untuk jadi orang baik. Berjuang, karena nggak mudah. Orang pengen jadi baik baru tobat. Tadinya nggak pakai hijab, nggak pakai apa namanya? Namanya kan bisa hijab, bisa macam-macam ya. Terserah yang namain apa gitu ya. Terus pakai, godaannya banyak itu. Itu kalau nggak berjuang melawan dirinya sendiri nggak bisa. Waniyah dan niat yang kuat. Allah akan ngasih karena niatmu, karena niat kita, bukan karena apa yang sudah kamu hasilkan. Ini pembunuh ini belum menghasilkan apa-apa. Sholat juga belum, zikir belum, ibadah belum. Dosanya, masya Allah banyaknya luar biasa. Sama Allah diselesaikan, diampuni, dimaafkan. Karena apa? Niat itu bukan sekedar saya pengen. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Orang yang pengen terus diikuti perbuatan. Walaupun belum banyak perbuatannya. Dia pengen kepindah ke kampung orang soleh. Dia pengen jadi orang soleh. Dia sudah jalan ke sana. Walaupun baru berapa langkah. Maka jangan pernah lihat langkahmu dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Tapi lihat langkah Allah dalam berlari menyambutmu. Paham? Jangan pernah kamu ukur langkah perjalananmu ke Allah. Karena Allah sudah mengatakan, siapa mendekat kepadaku dengan berjalan, aku menghampirinya dengan berlari. Makanya Allah akan lebih cepat mengampuni, lebih cepat merahmati, lebih cepat menyelamatkan, lebih cepat memberikan anugerah kepada hambanya yang baru belajar merangkak, yang masih terseok-seok. Karena itu ulama mengatakan siru ilallah urjan au makasir, berjalanlah ke Allah baik dalam keadaan pincang maupun kakimu patah. Ikhwani rahimakumullah. 3 menit 14 detik penutup. Tadi terakhir mau ngomong apa saya? Kumpul orang soleh. Oke. Di Al-Quran ada dalil yang dahsyat. Ashabul Kahfi jumlahnya khilaf 7 atau berapa, wallahu a'lam. Sekelompok orang tidur di gua 309 tahun. Jangan percaya film yang kemudian menggambarkan Ashabul Kahfi bangun udah tua. Enggak. Bangunnya ya masih muda, seger buger. Makanya kan nanya kita tidur berapa lama ya, langsung pergi ke pasar. Seger buger masih muda, tidur 309 tahun. Di Al-Quran diceritakan di situ ada satu anjing yang kemudian mengikuti Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi masuk dalam gua, anjing itu standby di depan pintu gua, di mulut gua, dan menunjukkan wibawanya, matanya yang membelalak, siap menerkam orang yang mau masuk, yang mau mengganggu. Ini yang pengen saya sampaikan. Kenapa setiap malam Jumat, hari Jumat kita disuruh baca surat Al-Kahfi? Salah satu hikmahnya, jadilah pembela-pembela orang soleh. Jadilah pembela-pembela orang soleh. Kenalilah orang-orang soleh. Jika anjing yang najis, mughaladhah, najis terbesar dalam hukum fikih Islam, anjing yang mungkin dipandang second class daripada binatang yang lain dalam urusan suci, anjing yang seperti itu paham, ini orang soleh, ini orang baik, ini kekasih Allah, ini adalah orang-orang dicintai Allah. Anjing tadi langsung bergabung dalam kelompoknya. Anjing tadi masuk dalam pasukan orang soleh. Anjing tadi menggunakan matanya, menggunakan badannya, menggunakan tubuhnya. Aku jaga orang soleh. Gak boleh ada yang menyentuh hasilnya. Anjing tadi diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Selama-lamanya kita suruh baca anjing tadi. Namanya suruh nyebut, Kaleb tadi suruhnya nyebut. Bahkan ada riwayat yang mengatakan anjing ini pun nanti masuk surga bersama tuannya yang dia jaga. Saya mau nanya, apakah Anda mau kalah sama anjing? Mau kalah sama anjing? Apakah Anda lebih hina dari anjing?
Kalau anjing bisa mengenali orang soleh, maka kita lebih wajib bisa mengenali orang soleh. Maka lihat di sekelilingmu, lihat di sekitarmu, siapapun orang solehnya, jaga, dekati, lindungi, sayangi, dan jadilah engkau pembela orang soleh dengan ilmumu, hartamu, pangkatmu, derajatmu, temanmu, keluargamu, apapun yang kamu miliki, agar engkau dikenang oleh Allah Ta'ala. Ya'rifka fi syiddah. Nanti waktu kamu sakaratul maut, Allah kenal kamu. Nanti waktu kamu dikubur, Allah kenal kamu. Nanti kamu dalam siratul mustaqim, Allah kenal kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, time's up, waktunya habis. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih kepada Mas Ari dan semua tim Hijrah Fest atas pertemuan ini dan atas panggung yang sudah disediakan. Kalau boleh saya minta izin, ini jaketnya saya bawa pulang ke Solo, boleh? Boleh dibawa pulang ke Solo ini? Ya itu buat Mas Ari, sini Mas Ari. Ya sebentar. Alhamdulillah saya dikasih punya Habib, Masya Allah. Jadi saya tadi pinjem sebetulnya, terus saya kasih beliau hadiah ini. Nah sekarang saya mau minta baik-baik, tadi pinjem. Setelah dipinjam 1 jam, boleh nggak nih dibawa pulang ke Solo hadiah buat saya nih? Aduh, bukan dari boleh, besok dicetakin lagi teman-teman ya. Ikhlas tadi ya? Alhamdulillah bukan ikhlas lagi. Tadi yang agak gendut tadi loh. Wah. Iya, nanti tolong diganti itu. Enggak apa-apa, nanti diganti spray aja. Jazakumullah khairan Mas Ari. Masya Allah. Habib, terima kasih untuk diberikan ini buat saya. Jika cucu Rasulullah memberikan ini buat saya, mudah-mudahan kakek juga memberikan itu kepada saya. Amin. Kalau anjing aku cinta, kalau anjing aku cinta dengan Ashabul Kahfi, diingat oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana kalau umat Nabi ngaku cinta pada Nabi Muhammad SAW, pasti diingat oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Sallu ala Muhammad.